Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat chemistry, kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan laporan praktikum kimia dasar. Pembuatan laporan praktikum kimia dasar, terutama pada praktikum online, pembuatan laporannya telah ditentukan oleh laboratorium kimia dasar. Jadi dalam membuat laporan bagi mahasiswa atau praktikan yang akan menyusun laporan praktikum, format laporan telah ditentukan oleh laboratorium. Jadi kepada mahasiswa atau praktikan yang ingin membuat laporan, tinggal mengisi saja pada format yang telah disediakan oleh laboratorium. Nanti akan dikirimkan kepada masing-masing peserta praktikum melalui asisten pembimbing praktikum masing-masing. Kami berharap dengan adanya format dan penjelasan tentang pengisian format laporan ini bisa memudahkan setiap peserta praktikum dalam menyelesaikan laporan praktikum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Halo sahabat chemistry, kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembuatan laporan praktikum kimia dasar. Dalam hal pembuatan laporan praktikum kimia dasar, pada masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada praktikan yang akan membuat laporan praktikum kimia dasar. Pada dasarnya sama dengan pembuatan laporan praktikum kimia dasar yang dilakukan secara offline atau praktikum secara langsung di laboratorium. Praktikum yang dilakukan secara online ini pada dasarnya sama. Cuman ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para praktikan. Bagaimana cara membuat laporan yang praktikumnya itu dilakukan secara online. Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita mulai, yang perlu diketahui adalah bahwa format laporan praktikum telah dipersiapkan dari laboratorium kimia dasar, sehingga dengan format ini bisa memudahkan adik-adik praktikan dalam menyusun laporan praktikum kimia dasar. Yang pertama adalah file yang nanti dikirimkan oleh asisten kepada masing-masing praktikan dalam bentuk file Microsoft Word. Jadi nanti sebelum dicetak, masing-masing praktikan memperhatikan yang pertama, ada tulisan yang warna hijau ini, yang watermark, menulis tentang nama mahasiswa dan nomor stambuk. Ya, ini kita edit dulu sesuai dengan nama mahasiswa yang bersangkutan. Kita edit, misalkan yang ini. Cara editnya itu adalah, cara mengeditnya adalah kita klik di sini, bagian atas ini, di atas laporan praktikum, pada bagian footernya
2 kali klik atau double klik ya, sehingga muncul demikian. Kemudian kita arahkan pada yang tulisan warna hijau ini yang memuat tentang nama mahasiswa dan nomor stambuk ya, kita klik, double klik atau klik kanan, kemudian kita edit teks. Ini sudah bisa diedit. Jadi nama mahasiswa kita ganti, misalkan Kapten Laboratorium. Oke. Jurusan kimia misalkan F1 C1 20202. Misalkan stambuknya F1 C1 20 202. Kita oke. Ini sudah berubah. Jadi yang bersangkutan adalah, praktikan yang bersangkutan itu adalah Kapten Laboratorium dengan nomor stambuk F1 C1 20 202. Ini nanti sudah berubah secara keseluruhan. Kalau sudah demikian, kalau sudah seperti ini adanya, nama sudah tercetak, sudah tertulis, kemudian stambuknya juga sudah tertulis. Ini kemudian di print, nanti tulisannya itu nanti akan ditulis tangan dalam format ini. Jadi semuanya ini yang titik-titik ini diisi, nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Yang jelas sebelum dicetak, sebelum di print, yang ini sudah dibuat nama dan nomor stambuknya tercetak sebagai latar belakang di setiap lembaran laporannya. Jadi nanti tidak akan ketukar dengan praktikan yang lain. Antara praktikan yang satu dengan praktikan yang lain tidak akan ketukar laporannya, karena biasa tertukar laporannya. Selama ini praktek ya tertukar laporannya. Kalau demikian sudah ada namanya masing-masing, sudah ada stambuknya, tidak mungkin lagi untuk tertukar. Ya, kira-kira demikian. Ini kalau sudah demikian, ini kan sudah tercetak semua ini. Sudah ada identitasnya semua dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir. Setelah itu, yang ini kita print out. Kita print. Ya, tentu print berwarna. Setelah di print, maka kita mulai menulis laporan praktikum. Kita mulai dari bagian sampulnya. Ini cover. Laporan praktikum kimia dasar. Kimia dasar 1 atau kimia dasar 2. Ya, kimia dasar 1 tinggal ditulis, saya tambah saja 1. Kemudian percobaan keberapa? Percobaan kedua. Misalkan apa judulnya? Ini ditulis saja, ini diantara yang tulis tangan saja semua ini. Tulis tangan di sini, di atas titik-titik ini ditulis. Misalkan percobaan kedua itu ada stoikiometri. Ya. Ini ditulis tangan. Ini dalam penjelasan ini hanya untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi, membuat laporan ini, titik-titik yang ada dalam format ini sehingga terisi menjadi sebuah laporan praktikum kimia dasar. Yang ini juga diisi. Semua ini isiannya ini adalah tulis tangan pakai pulpen tinta hitam. Yang ini tulisannya ya, keluarkan tulisan yang paling terapi di antara tulisan-tulisan yang lain. Kapten Laboratorium. Kemudian stambuknya.
F1 C1 20202. Jurusan kimia. Kemudian kelas D misalkan, kelas D. Fakultas MIPA, asisten pembimbing, OJ. Jadi identitas praktikan telah ada di lembaran sampul atau cover. Ini jelas bahwa praktikan yang bersangkutan adalah kapten laboratorium, kemudian stambuknya F1 C1 202 dan seterusnya. Titik-titiknya telah terisi. Oke. Di bagian bawah itu ada unit laboratorium biodasar yang sudah tercetak sebelumnya. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama. Setelah cover ada bagian pertama. Ya, kita isi lagi titik-titik yang ini, percobaan kedua. Yang ini juga di atas titik-titik ini. Ditulis tangan saja ini. Ini adalah stoikiometri. Stoikiometri. Selanjutnya kita masuk pada tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini nanti tinggal kita isi saja yang ada pada panduan praktikum. Ya, di panduan praktikum ini ada tujuan percobaan. Ini tinggal disalin saja yang ini. Isi saja dalam kolom titik-titik yang ada pada tujuan percobaan. Salin saja yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah kajian teori. Di kajian teori ini nanti adik-adik praktikan akan menuliskan tentang teori-teori yang membahas tentang stoikiometri. Teori itu diperoleh dari literatur berupa buku, ya, atau sumber-sumber terpercaya lainnya yang ada di internet, kemudian jurnal yang membahas tentang stoikiometri, tentang percobaan yang kita lakukan. Kebetulan percobaan kita adalah percobaan 2 tentang stoikiometri, ya, maka yang membahas tentang apa yang kita telah percobakan. Kalau stoikiometri, ya, teori-teori yang membahas tentang stoikiometri. Ya. Satu buku atau satu literatur cukup kita masukkan satu paragraf. Kemudian buku yang lain di paragraf yang lain. Nanti setiap pada bagian akhir paragraf nanti dituliskan siapa yang punya literatur itu, ada pada halaman berapa dia. Nanti ditulis. Untuk penulisan siapa yang punya identitas literatur itu nanti dijelaskan oleh asisten masing-masing. Kajian teori literaturnya itu nanti, ya, asisten yang arahkan berapa literatur yang dia butuhkan untuk di kajian teori. Ya. Kalau 3, 4, 4. Kalau 5 berarti 5 literatur dan seterusnya. Serah asisten. Kemudian alat dan bahan. Ya, kebetulan alat dan bahan yang kita gunakan di sini sudah ada ini. Jadi tinggal kita isi saja di atas titik-titiknya yang ada. Misalkan alat dan bahan. Yang pertama itu tentang alat. Alat yang kita gunakan dalam percobaan ini adalah garis yang pertama gelas ukur 25 ml 2 buah. Begitu dan seterusnya. Alat-alat ini kita isikan jumlahnya berapa yang kita pakai, kita isi. Kemudian bahan. Bahan yang kita gunakan begitu juga diisi juga dia. Ini bahan yang digunakan di penuntun praktikum, ada yang NaOH 1 molar, HCl dan seterusnya. Ini juga diisi juga di laporan. Kemudian bagian D adalah prosedur kerja. Ini prosedur kerja, di panduan ada cara kerja sama. Ya, di prosedur kerja ini nanti akan, ya, di sini ada 3 prosedur.
Ada 3 prosedur, ada 3 langkah pembuatan ada 3 langkah perlakuan penentuan titik stoikiometri. Jadi ada 3 prosedurnya. Kemudian untuk prosedur kerja, laporan praktikum kimia dasar itu dibuat dalam bentuk diagram alir. Ini. Mungkin adik-adik sekalian belum paham tentang diagram alir. Nanti ini akan dijelaskan oleh asisten pembimbing praktikumnya masing-masing. Jadi bagaimana nanti pembuatan diagram alirnya, silakan nanti ditanya masing-masing asistennya. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah data pengamatan. Jadi setelah kita melakukan praktikum, kita akan mendapatkan data pengamatan. Data pengamatan ini juga sederhana, gampang saja ini. Jadi tinggal disalin data pengamatan yang ada pada laporan sementara. Ini. Laporan sementara itu diperoleh pada saat praktikum. Kalau praktikum online, ya, diperoleh dalam video praktikum. Jadi silakan ditonton videonya. Nanti dalamnya akan ada data pengamatan. Itu yang dicatat untuk kita olah, kemudian kita laporkan. Kita jelaskan dalam bentuk laporan praktikum, laporan sementara. Itulah yang dijadikan data pengamatan. Kemudian di data pengamatan juga nanti akan menulis tentang cara menyelesaikan data yang ada. Ya, ada analisis datanya, kemudian ada reaksi kimianya, sampai diperoleh data-data itu. Ada reaksi kimianya, kemudian bisa juga ada grafik dan seterusnya. Semua yang ada pada laporan sementara berupa data dan hasil analisis data, kemudian reaksi kimia, grafik dan seterusnya, itu ditulis di data pengamatan pada laporan praktikum. Kemudian pembahasan, ini juga di pembahasan. Pembahasan juga ini tinggal ditulis saja di titik-titik ini, ditulis ya, pakai tulis tangan saja dengan tinta hitam, pulpen tinta hitam. Ya, yang dibahas itu adalah bukan prosedur ini, bukan langkah-langkah ini, tapi yang kita bahas itu adalah data pengamatan yang ada di sini. Kenapa dapat data yang seperti begini? Ya. Apa maksud dari data itu? Itu yang dijelaskan. Dapatkah tujuan kita dalam data pengamatan ini? Diperolehkah tujuan percobaan kita dalam data pengamatan ini? Itu yang dibahas. Ya, untuk pembahasan, supaya lebih terarahnya pembahasan laporan praktikum, nanti masing-masing praktikan boleh silakan berkonsultasi dengan asistennya masing-masing. Silakan ditanyakan kepada asistennya masing-masing untuk bagaimana cara pembuatan pembahasan laporan praktikum. Kemudian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan itu adalah menjawab tujuan percobaan. Misalnya, kita jawab tujuan percobaan apa dalam praktikum kita ini sudah kita peroleh, sudah kita gapai tujuan percobaan atau tidak, atau belum. Ini yang dijelaskan di kesimpulan. Jadi kalau tujuannya hanya ini, hanya untuk menentukan titik stoikiometri, ya kesimpulannya hanya itu saja. Jangan lagi dijelaskan dengan hal-hal yang lain. Cukup saja pada. Selanjutnya saran. Saran ini kita beri saran apa adanya saja. Silakan beri saran yang membangun. Ya, supaya nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dalam praktikum ini, kita bisa perbaiki pada praktikum-praktikum selanjutnya. Kemudian yang bagian terakhir adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini adalah mendaftarkan pustaka-pustaka yang telah kita kutip pada kajian teori. Yang pertama tadi ada kajian teori, ada berapa literatur yang kita ambil, kita masukkan di daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengikuti lazimnya penulisan pustaka yang ada. Penulisan daftar pustaka yang ada. Jadi sudah ada dia. Sudah ada langkah cara penulisan pustaka yang baku.
bagaimana menuliskan daftar pustaka kalau kutipannya itu dari buku atau dari jurnal. Kemudian daftar pustaka itu kita susun sesuai dengan abjad, mulai dari A sampai dengan Z, jadi tidak terbolak-balik. Untuk lebih jelasnya nanti untuk daftar pustaka, nanti asisten juga bisa pandu, bisa jelaskan. Kalau praktikan belum paham, asisten bisa jelaskan tentang penulisan daftar pustaka yang benar. Ya. Setelah selesai pembuatan laporan dari yang halaman cover tadi sampai dengan daftar pustaka, ini nanti di scan PDF untuk kemudian dikonsultasikan kepada asisten. Jadi masing-masing peserta praktikum akan men-scan laporan yang dibuatnya sendiri masing-masing untuk dikirim kepada asistennya masing-masing supaya asisten bisa koreksi dan periksa. Kalau masih ada yang keliru diperbaiki, kalau sudah benar di ACC untuk diperiksa dan diberi nilai. Laporannya di scan PDF ya, kemudian dikirim kepada asistennya. Kirimnya bisa lewat WhatsApp atau email, bisa terserah asisten. Yang jelas nanti kumpulnya secara online, jadi tidak dikumpul dalam bentuk tulisan tangannya yang ada, yang asli. Yang asli ini tetap disimpan, laporan yang ditulis ini tetap disimpan untuk dijadikan laporan lengkap. Nanti laporan lengkap itu tinggal kita susun dari laporan praktikum percobaan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kita buat laporan lengkap. Saya kira demikian untuk penjelasan tentang penulisan laporan. Salam dari kami, Kapten Laboratorium. Sahabat chemistry, demikianlah penjelasan tentang tata cara pembuatan laporan praktikum kimia dasar. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat memudahkan kita dalam menyusun laporan praktikum. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada para praktikan sekalian. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.